Halo, perkenalkan nama saya Adrian Azharwijanarko, saya dari program Studi Manajemen Universitas Paramadina. Hari ini saya akan memberikan contoh terkait pembelajaran untuk keperluan Serdos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas ya berkaitan sama pertemuan pertama di kelas manajemen SDM. Memang manajemen SDM itu adalah salah satu keilmuan yang menjadi pilar lah gitu, kalau tanda kutipnya gitu ya. Di dalam kayak ya di dalam ilmu manajemen itu sendiri ya gitu ya. Jadi selain manajemen SDM, mungkin Anda pernah dengar juga ya, apalagi kalau saya manajemen SDM. Manajemen pemasaran, Pak. Iya, manajemen pemasaran, terus juga ada manajemen keuangan dan juga operasi dan sebagainya. Ya, baiklah kalau kayak gitu, saya akan share dulu ya berkaitan sama RPS ya. Jadi RPS kita akan memakai RPS tahun 2024, yaitu yang paling terbaru di prodi manajemen, yaitu saya sebagai koordinatornya sendiri gitu ya, dan Bu Iin kemarin sebagai dekannya. Ini ya, jadi ini adalah mata kuliah wajib gitu ya, yang memang harus diambil oleh mahasiswa. Dan memang kalau kita lihat ya ini ya, capaian pembelajarannya itu adalah menunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Lalu juga ada menguasai konsep teoritis, metode, dan perangkat analisis fungsi manajemen, baik itu perencanaan, pelaksanaan, pengarahan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian, dan fungsi organisasi ya, baik itu pemasaran, sumber daya manusia, yang tadi kita bahas ya, operasi, dan manajemen keuangan, baik dari berbagai jenis organisasi. Terus yang selanjutnya adalah keterampilan umum, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, dan konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang berkaitan dan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya, dan keterampilan khususnya itu adalah mengkaji isu-isu bisnis dan tawaran solusi bisnis. Jadi ini kurang lebih ya ada capaian pembelajaran. Jadi ini istilahnya yang Anda perlu apa ya, yang perlu Anda pahami ya dan kuasai, yaitu adalah di dalam mata kuliah ini yang pertama adalah pengantar manajemen sumber daya manusia. Jadi Anda perlu memahami berkaitan sama teori pengantar SDM. Lalu yang selanjutnya adalah Anda juga harus memahami teori perilaku organisasi eh, dan contoh-contohnya dan sebagainya. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Lalu kita akan membahas juga berkaitan sama analisis jabatan. Itu juga Anda juga harus memahami dan harus apa namanya menguasai terkait dengan pengembangan SDM. Lalu juga Anda harus memahami dan juga harus apa namanya memahami dan memiliki kemampuan terkait reward dan punishment, dan terakhir itu adalah berkaitan sama isu-isu SDM. Jadi ini kurang lebih CPMK-nya memang harus Anda bahas. Deskripsi mata kuliah ini, jadi mata kuliah ini nanti akan berfungsi sebagai apa namanya untuk memperkenalkan SDM secara umum ya. Mungkin nanti Anda akan ada mata kuliah peminatan yang itu nanti berkaitan dengan SDM juga gitu ya. Jadi ini pengantar umum ya. Jadi semuanya baik nanti ada mau ngambil mata kuliah peminatan SDM, mau mengambil peminatan pemasaran, finance ataupun operasi, itu tetap semuanya harus ngambil keilmuan manajemen secara umum dulu gitu ya. Yang itu manajemen secara umum yang penting dalam pengelolaan sumber daya manusia yang dengan baik gitu ya, agar organisasi dapat berjalan relevan uh, sesuai dengan terjadi. Jadi materi pembahasannya ini turun dari sub CPMK yang tadi kita dibahas depan. Dan juga materinya ini ya, ada eh, 3 buku, yaitu menggunakan Dassler, yang kedua adalah menggunakan Armstrong, dan yang selanjutnya adalah Robbins dan Judge. Itu nanti Anda bisa cek bukunya di perpustakaan. Sebenarnya saya ada punya soft copy-nya, tapi nanti akan saya share satu aja sih paling soft copy-nya. Sisanya Anda bisa cek di perpustakaan lah kayak gitu. Jadi minggu pertama sesuai dengan sub CPMK yang tadi dibahas juga ya, yaitu kita akan mendiskusikan berkaitan sama apa sih pengertian SDM yang kita akan bahas hari ini. Lalu ada indikator kepemimpinan efektif, gimana sih pemimpin yang baik gitu ya. Terus juga ada skill yang dibutuhkan dalam mengelola SDM dan tantangan-tantangan yang dihadapi SDM. Lalu di pertemuan kedua kita akan membahas lebih ke strategis sedikit, strategik. Kalau tadi kan sifatnya hanya lebih dasar, yang ini agak lebih strategik. Perbedaan human resource dan personal management. Jadi
Ini kita sudah mulai agak lebih strategiknya gitu ya, dan rencana strategik ya juga manajemen SDM. Lalu di pertemuan tiga ada evaluasi CPMK. Jadi kita modelnya tidak UTS dan UAS, tapi karena modelnya sudah OBE, apa namanya, output based education kalau nggak salah, saya lupa yang pendidikannya lah gitu ya. Nah ini kita modelnya CPMK ya, jadi akan ada review CPMK di pertemuan yang ketiga. Lalu di pertemuan keempat kita akan masuk ke berkaitan sama talenta. Ada proses manajemen talenta, manajemen dasar-dasar analisis pekerjaan dan metode pengumpulan informasi. Lalu juga ada proses rekrutmen. Rekrutmen kan berkaitan sama talenta ya. Nanti bagaimana sih kita merekrut orang yang baik gitu ya. Terus perbedaan kandidat internal dan eksternal. Jadi lebih baik apa ya, meng-hire dari internal atau eksternal gitu ya. Internal sebenarnya bisa ya. Anda kalau misalnya di kantor Anda misalnya apa ada open recruitment misalnya melalui email atau melalui milis, katakan mading ya bahasanya ya. Milis mading itu kalau misalnya pakai, mungkin belum pakai teknologi, tapi kalau misalnya ada teknologi bisa pakai email kayak ya sosmed dan sebagainya, membuka lowongan bagi bagi karyawan internal untuk mengisi posisi yang misalnya di luar kota gitu ya, posisi di di divisi baru dan sebagainya, itu adalah salah satunya mencari kandidat secara internal. Tapi kalau secara eksternal, ya itu dari luar ya, istilahnya benar-benar baru. Nanti ada plus minusnya kalau internal dan eksternal. Tentu kalau yang internal kita sudah tahu track recordnya, sudah tahu orangnya, sudah kenal juga, dan ya mungkin secara pekerjaannya kita mengetahui ya bahwa dia tuh memiliki kualifikasinya yang baik dan sebagainya gitu ya. Itu mungkin plusnya ya, tapi minusnya ya tidak ada yang baru gitu ya. Jadi apa namanya, tidak ada tanda kutip darah baru lah gitu ya, yang bisa memberikan eh, perspektif baru, yang bisa memberikan pandangan baru. Ya itu kan kadang-kadang dibutuhkan ya gitu ya dalam SDM. Nah itu plus dan minusnya ya. Nanti kita juga bisa bahas ya. Kalau misalnya eksternal ya tadi ya, kalau eksternal kan dari luar kita. Itu kalau misalnya eksternal ya minusnya mungkin kita nggak tahu ya. Apakah ini orang CV-nya dilebih-lebihkan gitu ya tanda kutip ya. Nah, apa kan kadang-kadang kita apa ya, kita suka melihat atau membaca gitu CV yang misalnya kayak misalnya bahasa Inggrisnya pas-pasan tapi dianggap di dalam CV-nya bahasa Inggrisnya bagus misalnya. Nah itu kan salah satu melebih-lebihkan gitu ya, apa namanya, skill dan kemampuannya itu kita juga nggak tahu ya kan. Tentu dalam proses rekrutmen kan paling ya mungkin seminggu 2 minggu ataupun atau mungkin maksimal tuh sebulan lah proses rekrutmen. Yang masuk ada ratusan. Tentu kita tidak bisa apa namanya, meneliti, apa memverifikasi lah bahasanya lah, memverifikasi semua itu kita nggak bakal mungkin ya, dan juga waktunya juga tidak tidak mungkin karena waktunya cepat sekali gitu ya. Nah itu plus lebihnya. Nanti kita akan bahas nanti di pertemuan kelima. Eh, Terus juga ada interview ya. Nanti di pertemuan kelima juga masuk ke interview dan menyusun proses interview yang baik yang seperti apa. Nanti kita akan membahas berkaitan sama teori STAR. Nanti di pertemuan kelima lah nanti kita akan bahas. Yang nanti di ketemuan keenam nanti akan ada review CPMK, dan pertemuan ketujuh masuk ke pelatihan SDM, pengembangan SDM. Jadi lebih ke pengembangan ya. Jadi bagaimana, tentu ya kita pingin dari sisi, ya mungkin kalau kita punya karyawan gitu ya, Anda bayangkan Anda sebagai seorang manajer dan CEO dan sebagainya, tentu kan Anda pingin karyawannya itu bisa mengerjakan lebih gitu ya, karena tentu kalau kerjaan lebih nanti kan outputnya kan lebih baik juga ya. Gimana misalnya yang tadi nilainya 7 jadi nilainya 8 gitu ya, nah kita kan pingin juga seperti itu. Yang nilainya 8, yang bisa nilai 9. Kalau nilai udah 10 gimana ya? Mungkin bisa bisa naik gitu ya, naik jabatan ke posisi yang lain lah gitu ya. Nah, itu kepinginnya ya. Jadi ada pengembangan dari sisi SDM juga. Karena apa? Karena ya tentu SDM yang bagus, yang berkualitas itu pasti akan berdampak pada organisasi kita juga gitu ya. Organisasinya ya akan lebih baik sehingga secara jangka panjang akan berkaitan sama performa ya. Performa itu dalam banyak hal bisa, dalam banyak apa namanya, indikator itu banyak sekali indikatornya gitu ya. Artinya memang kalau misalnya berkaitan sama perusahaan yang sifatnya berkaitan sama profit, ya bisa juga berkaitan sama profit. Bisa juga berkaitan sama brand, internal branding lah misalnya. Jadi kan akan dikenal bahwa oh perusahaan itu memiliki apa namanya, menghasilkan orang-orang yang bagus ya misalnya.
Contohnya kayak misalnya apa? Misalnya di perusahaan eh, kalau di perbankan itu biasanya ada Citibank. Misalnya kalau Citibank itu lulusan dari Citibank itu keluar dia pasti akan ini ya akan diterima di bank-bank yang sifatnya bank himbara gitu ya, Bank Mandiri dan BNI dan sebagainya. Dan itu pun langsung naik ya. Mungkin tadinya dia staff, dia langsung keluar keluar dari Citibank langsung masuk ke apa namanya ke manajer lah atau supervisor dan sebagainya. Ya, jadi itu ya, jadi brandingnya juga dikenal baik ya, dan juga pasti ya kalau apa namanya tentu SDM-nya bagus juga. Tadi kan dia mungkin jangka panjangnya itu berkaitan sama apa namanya performance ya, yang itu kita ngomongin profitability lah gitu. Tapi nggak hanya profitability saja, tapi bagaimana misalnya berkaitan sama customer satisfaction. Kalau misalnya apa namanya tentu eh, eh, human resource itu kan humannya gitu ya, karyawan itu kan pasti akan berhubungan dengan pelanggan. Tentu kalau misalnya kualitasnya bagus, misalnya cara penyampaiannya yang baik gitu ya, dan cara problem solvingnya baik dan sebagainya lah gitu, yang sifatnya sudah di training sebagian sebagaimana sedemikian rupa lah gitu ya. Jadi bagaimana misalnya katakan seorang CS customer service itu harus di, di apa diberikan kemampuan yang sangat ini ya di kemampuan yang sangat baik untuk melengkapi tugasnya dia. Tentu kan akhirnya kalau misalnya ada customer yang misalnya akan komplain dan sebagainya, dia kan akan puas ya, puas menghadapi si komplainan tersebut. Lalu juga ada berkaitan sama temuan 8 itu adalah manajemen talenta, sorry, manajemen kinerja. Eh, di pertemuan 9 kita akan ada evaluasi CPMK, dan pertemuan 10 akan jawab evaluasi, mungkin kita mengevaluasi. Pertemuan 11 review CPMK, 12 itu adalah pertemuan employee relation, dan 13 berkaitan sama labor union. Temuan 14 juga CPMK lagi, terus temuan 15 itu mengenai membahas isu-isu SDM. Oke, kita mulai aja ya, berarti untuk pertemuan pertama. Jadi kita langsung aja, karena waktunya juga tadi sudah bahas ya berkaitan sama EPS. Jadi pertemuan pertama ini kan berkaitan sama ini ya, seperti yang tadi kita bahas, itu pengantar ya gitu ya, manajemen SDM. Jadi apa sih manajemen SDM? Manajemen SDM itu adalah proses strategis dalam mengolah individu dalam organisasi untuk memaksimalkan kinerja dan mencapai tujuan organisasi yang sifatnya efektif. Jadi sifatnya kayak gini ya. Kalau eh, Anda bisa bayangkan ya, kalau dalam sebuah organisasi itu kan memiliki tanda kutip ya, kapital ya gitu ya. Kalau misalnya perusahaan Anda misalnya katakan Paramadina itu tentu punya kapital dalam artian satu adalah fisikal gitu ya. Jadi Paramadina itu punya bangunan, ada di Cipayung, ada di Cikarang, ada di mana, ada di Trinity, Kuningan, itu kan bentuknya fisikal. Jadi itu menjadi apa namanya aset gitu ya, yang dalam artian harus dimiliki oleh organisasi ya. Selain selain berkaitan sama gedung juga ada tanah, ada perabotan, ada mesin komputer misalnya, ada kendaraan. Yang selanjutnya adalah berkaitan sama asetnya itu finansial gitu ya. Jadi finansial, jadi sebagaimana berapa sih jumlah kekayaan Universitas Paramadina. Jadi seberapa jumlah apa namanya uang di rekeningnya Paramadina gitu ya, dan bagaimana sehatnya. Jadi apa namanya tentu harus sangat tidak boleh terlalu banyak, dan apa namanya dana yang cashnya juga harus dikelola dengan baik. Lalu yang ketiga ada juga aspek yang sifatnya intangible misalnya. Katakan berkaitan sama apa namanya kemampuan para Madina di dalam brandingnya lah gitu ya. Kita ngomongin branding. Misalnya para Madina itu adalah kampus yang cenderung moderat gitu ya. Islam yang moderat misalnya, terus juga bisa katakan branding, bisa nama baik. Yang terakhir itu adalah human gitu ya. Human itu sebenarnya ada yang bilang bahwa human itu sebenarnya masuk ke dalam capital gitu ya. Tapi ada yang juga bilang bahwa human itu bukan capital gitu ya. Tapi kalau kita mendiskresikan human itu adalah capital, itu ya hanya sekedar apa ya istilahnya, hanya sekedar eh, sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh organisasi gitu ya. Eh, Competitive advantage-nya bisa dimanfaatkan oleh si perusahaan gitu. Artinya apa? Kita bisa bilang bahwa kalau misalnya kita memiliki karyawan yang baik, itu pasti akan mudah gitu ya untuk mengerjakan pekerjaan kita. Misalnya
Misalnya kita memiliki manajer yang sifatnya baik di dalam pengelolaan keuangan, misalnya seperti itu. Ya pasti kan itu kan juga akan baik ya mengelola keuangannya dan juga kalau ada masalah problem solvingnya juga bagus, kemampuannya dia juga tinggi, terus juga keahliannya di dalam mengelola hubungan pribadi, pengalamannya juga banyak dan sebagainya. Itu kan lebih gampang ya. Tentu kalau kita bekerja sama orang yang memang memiliki kualitas sangat tinggi, itu tentu akan lebih gampang gitu ya untuk apa? Untuk menghasilkan performa yang bagus juga. Ini saja kita bisa kelihatan ya bahwa sebenarnya human itu bisa menjadi competitive advantage gitu ya. Faktor pembeda dibandingkan ya kita ngomong apa namanya dalam satu organisasi atau kita ngomong performa dan sebagainya. Nah, makanya kita tadi ya apa argumen di antara tengah-tengah ya apakah human itu masuk ya ke aset gitu ya. Ada yang juga bilang bahwa enggak, human itu bukan dalam aset tapi itu adalah satu yang berbeda, bukan aset. Ya tapi kita cari dalam tengahnya aja lah gitu ya. Saya kita kita nggak apa namanya nggak satu pro yang ke kiri atau ke kanan, kita ambil jalan tengahnya aja bahwa memang ya apapun itu human itu ternyata bisa itu ya bisa dimanfaatkan gitu ya dan itu sangat sekali berbeda gitu loh. Kalau misalnya individunya sangat bakat, kemampuannya sangat bagus, motivasinya tinggi, pengalamannya sangat baik juga dan sebagainya, itu pasti akan membuat pekerjaan kita lebih mudah. Nah, itu apa outputnya. Jadi bagaimana sih kita untuk bisa mencapai ke sana? Nah, itu perannya manajemen SDM gitu ya. Kalau misalnya Anda mungkin kerja kan udah kebayang ya apa divisi SDM gitu ya. Jadi divisi SDM itu tidak hanya berkaitan sama pencatatan aja. Divisi SDM itu nggak hanya ngurusin BPJS, terus ada yang ngurusin gaji gitu ya. Terus ada yang ngurusin pencatatan absen gitu ya. Atau nggak hanya ngurusin staffing, dalam staffing ini rekrutmen dan seleksi dan sebagainya. Tapi SDM tuh membahas semuanya ya, baik itu dalam strategiknya yang itu juga membahas dengan equal of employment opportunity-nya. Jadi kita juga membahas bagaimana harus membuat apa namanya organisasi itu lebih ramah gitu ya. Kenapa ramah? Karena nanti akan berkaitan sama sebenarnya akan berkaitan sama banyak hal. Dan itu juga sebenarnya ada penelitian menarik juga dan juga ada buku yang menarik yang pernah saya baca. Jadi organisasi yang memiliki diversity-nya sangat tinggi itu tuh bisa menghasilkan problem solving yang tinggi. Anda bisa bayangkan. Jadi gini, diversity ya, misalnya katakan Anda misalnya satu kelompok Anda isinya 10 orang. Isi 10 orang itu ada berbagai macam background, misalnya berbagai macam background IT, misalnya kita ada manajemen, terus ada orang desain, terus misalnya apa? Ada orang ilmu komunikasi, terus misalnya ada orang politik lah gitu ya. Kalau misal dikasihkan permasalahan nih ya, jebret, Anda ngasih permasalahan nih, ibaratkan kayak focus group discussion lah gitu ya. Eh, ada masuk kasih case gitu ya. Nah, pasti itu apa ya? Itu akan lebih menghasilkan luarannya tuh out of the box ya, tanda kutip ya. Artinya apa? Karena makin banyak orang yang memiliki diversity yang berbeda-beda, berbeda background, berbeda pengalaman, berbeda latar belakang apa namanya pendidikan dan sebagainya itu akan menghasilkan sesuatu yang sifatnya eh, kompleksitinya di dalam apa namanya problem solving juga akan tinggi gitu ya. Nah, ini tuh akan menarik ya kalau misalnya kita masuk ke dalam ini kan dalam satu penelitian ya ada penelitian sifatnya apa namanya mereka tuh kayak buat fokus group discussion dan sebagainya itu benar menarik ya. Tapi kalau kita tarik di dalam pekerjaan gitu ya, katakan dalam kantornya Anda lah gitu ya. Kantornya Anda kita katakan diisi oleh sifatnya diversity yang sangat tinggi ya gitu ya. Itu kan juga sangat menarik. Mungkin aja gitu ya dari penelitian yang tadi dilakukan itu pun juga akan menghasilkan problem solvingnya juga yang tinggi di dalam tempat kerjaan Anda. Karena apa? Karena problem apa masalah gitu ya tanda kutip itu selalu datang setiap hari gitu ya. Masalah dengan apa namanya klien Anda, masalah dengan operasional, masalah dengan lain pasti ada lah masalah. Tapi ketika kita fasilitasi dengan karyawan yang memiliki diversity yang tinggi itu sangat tentu akan sangat menarik
ketika akan background yang berbeda-beda tadi itu akan memberikan dampak yang ya tadi ya berkaitan sama apa namanya problem solving yang tinggi. Tidak hanya berkaitan sama problem solving saja, tapi juga berkaitan sama inovasi, kreativitas dan lain-lain. Itu sesuatu yang tidak bisa di apa ya, sesuatu yang tidak bisa diukur ya sebenarnya. Akan bahas di pertemuan yang berikutnya lah gitu. Lalu selanjutnya berkaitan sama staffing. Staffing itu ya Anda bisa bayangin ya bagaimana merekrut, terus bagaimana menseleksi dan sebagainya. Mungkin Anda yang sudah pernah kerja sudah merasakan proses rekrutmen ya, bagaimana Anda apa namanya direkrut gitu ya dan diwawancara dan proses rekrutmennya mungkin ya ada yang 3 hari, ada yang 1 bulan dan sebagainya dan akhirnya sampai Anda digabung di apa namanya perusahaan yang Anda kerja sekarang. Lalu juga ada berkaitan sama talent management, bagaimana berkaitan sama orientasi, terus juga ada training, terus juga ada HR development, ada career planning, dan juga ada performance management. Nah, ini kita akan bahas nanti di pertemuan yang berikutnya. Ini juga ada berkaitan sama total reward. Nah, ini yang mungkin yang membuat Anda senang ya, katakan berkaitan reward ya, kompensasi gitu ya, gaji gitu ya, dan bonus, benefit, insentif dan sebagainya ini juga akan dikelola sama manajemen. Karena tentu eh, apa ya namanya reward kompensasi itu adalah berkaitan sama tools itu sebenarnya tools ya. Jadi gaji itu bukan sekedar ya gaji gitu yang Anda terima tiap bulan kalau misalnya gajian gitu ya. Tapi sebenarnya tools juga, tools untuk apa? Tools untuk memotivasi, tools untuk mengejar apa namanya target gitu ya. Reward itu sebenarnya sebagian tools ya. Jadi nggak cuma sekedar gajian aja setiap Anda apa namanya akhir bulan lah kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah berkaitan sama risk management dan worker protection. Jadi berkaitan sama ini ya, health dan wellness, safety, security, dan disaster management recovery planning. Untuk kalau ada mungkin kalau pernah dengar gitu ya, kalau misalnya teman Anda atau saudara Anda kerja di Pertamina atau yang sifatnya di drilling di apa namanya di tengah laut sana, itu tentu si manajemen SDM itu harus memberikan proteksi ya kepada si apa namanya si karyawannya misalnya kalau misalnya in case adalah ada terjadi kebakaran di apa di site gitu ya itu harus gimana gitu ya. Lalu juga berkaitan sama employee and labor relation, yang itu berkaitan sama employee rights dan juga kita berkaitan sama union ya, adalah apa namanya buruh gitu ya, serikat buruh. Tadi kita juga sudah membahas sedikit ya, sebenarnya apa sih fungsi SDM, memastikan karyawan yang direkrut itu sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi kita tentu kita ingin memastikan bahwa karyawan yang kita ingin rekrut itu kita butuh gitu ya karyawan tersebut dan itu juga sesuai gitu ya. Jangan sampai saya udah merekrut orang nih, tiba-tiba orang itu kerjaannya gabut gitu ya. Apa gabut itu kan gaji buta ya. Karena dia nggak ada kerjaan gitu. Jadi jangan sampai kayak gitu. Jadi kita tuh udah pastiin dulu kerjaannya dia apa. Istilahnya apa ya? KPI-nya tuh udah jelas. Desk job-nya juga jelas. Sebelum ada karyawan yang masuk, kita harus pastiin dulu. Memang harus udah ada itunya dulu gitu ya. Lalu selanjutnya bagaimana sesuai dengan desk job KPI yang tadi itu juga sesuai yang kita apa ya mau kita tarik orangnya itu juga sesuai gitu. Nah ini yang menjadi PR yang lain. Selanjutnya berkaitan sama pengembangan karyawan, eh, meningkatkan keterampilan dan kompetensi. Tadi kita juga bahas ya berkaitan sama pelatihan, mengembangkan karyawan, terus juga berkaitan sama manajemen kinerja, memantau dan mengevaluasi kinerja dan memastikan tujuan kita tidak tercapai. Dan juga berkaitan sama kompensasi, tadi kita juga sudah bahas sedikit ya, berkaitan sama mulai gaji, bonus, insentif, menjaga motivasi, retensi karyawan, itu juga sebenarnya sebagai tools ya kita gunakan. Dan juga kita ngomongin terkait hubungan karyawan ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang berantem dan sebagainya kan biasanya ditengahin sama SDM lah kayak gitu. Itu juga bagian dari apa namanya SDM lah. Jadi bagaimana membuat hubungan antar karyawan itu juga baik. Oke, selanjutnya mengapa sih SDM? Jadi gini, SDM itu sebenarnya outputnya cuma satu. Bagaimana karyawan yang di organisasi kita itu memiliki kemampuan yang sangat baik sekali. Bagaimana dia bisa menghasilkan eh, tanda kutip ya production rate-nya itu
sangat baik sehingga itu juga akan membantu kita gitu ya sebagai organisasi gitu ya. Karena berbeda ya kalau kita ngomongin mesin lah kayak gitu ya. Manusia itu berbeda dengan mesin. Manusia itu ya harusnya lebih gitu ya dari sebuah mesin. Mesin aja tentu penting ya. Ya gimana kalau kita ngelihat di dalam pabrik itu mesin itu harus dijaga dengan baik dan kapasitasnya juga harus sangat baik juga dan juga harus di apa ya harus dirawat dengan baik dan sebagainya. Tentu manusia juga harus kayak gitu dan harusnya harus lebih gitu ya. Kenapa? Karena manusia itu menghasilkan produktivitas yang tidak bisa dimiliki oleh mesin. Misalnya apa? Kreativitas. Kreativitas itu tidak bisa dibeli sama mesin. Problem solving juga tidak bisa dibeli oleh mesin ya walaupun bisa pakai ChatGPT lah kalau katakan sekarang AI itu sudah mulai canggih ya tapi tetap aja actionnya itu juga harus dimilikin apa actionnya itu juga harus ada si humannya lah gitu ya kita harus juga mau ngelola retensi ini juga sangat penting retensi itu ini ya jangan sampai ada karyawan yang keluarnya lebih tinggi lah gitu ya karyawan keluar yang tinggi jadi dengan pengelolaan strategi SDM yang tepat, perusahaan dapat menjaga talenta yang terbaik agar tetap bekerja dalam perusahaan lah. Selanjutnya adalah berkaitan sama membangun budaya perusahaan. Ada yang mau ditanyain nggak? Mungkin silakan. Pak, apa namanya? Saya agak-agak bingung nih kalau kalau kita menggunakan AI gitu ya sama big data, itu kira-kira bisa membantu pengambilan keputusan nggak ya Pak dalam kacamata manajemen SDM? Soalnya kan zaman sekarang itu apa-apa pasti dikaitkan dengan AI, dengan big data gitu ya. Kira-kira itu gimana Pak? Ya, oke. Sebenarnya pertanyaan yang menarik ya. Kalau sekarang teknologi tentu apa namanya bisa dikaitkan juga dengan eh, cara kerja kita supaya lebih mudah lah gitu ya. Tapi memang kembali ya AI dan big data dan sebagainya itu kan sifatnya hanya tools ya, tools yang apa namanya yang membantu lah gitu ya istilahnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak kita buat apa misalnya Photoshop misalnya itu kan hanya tools ya, tools untuk membantu desain lah kurang lebih kayak gitu. Dan juga apa namanya ya mungkin ada teknologi yang lain ya itu sifatnya hanya sebagai apa namanya toolsnya gitu. Jadi memang kembali ya kalau sifatnya seperti yang tadi saya sebutkan AI itu sifatnya hanya sifat tools yang itu decision making itu tetap dari apa namanya dari human lah gitu ya. Apakah itu manajer SDM-nya ataupun personalia SDM-nya, staff-nya dan sebagainya. Jadi memang misalnya gini, kita nggak bisa ngomongin kayak AI, big data gitu ya, itu bisa membantu dalam proses rekrutmen gitu ya. Misalnya katakan cara kita menjaring gitu ya. Misalnya ada 100 lamaran masuk ke apa ke kantor kita gitu ya. Dan itu apa namanya eh, membuat kita tentu kan kalau misalnya seleksi satu-satu, buka email satu-satu dan sebagainya itu kan pasti akan pusing lah gitu ya, artinya gitu. Jadi misalnya ada tools AI yang membantu bagaimana cara menyaring gitu ya. Jadi nanti dibuat sama AI-nya misalnya pilih misalnya 20 orang yang terbaik gitu ya, yang memang sesuai dengan kriteria. Itu bisa tuh dilakukan. Terus juga berkaitan sama training, tentu bisa aja training gitu ya. Bagaimana training itu membuat apa namanya pengajarannya itu bisa lebih baik gitu ya. Dengan apa namanya dengan ya kayak seperti e-learning, terus juga memanfaatkan teknologi apa namanya yang sifatnya apa namanya membuat hidup kita juga dan juga training proses trainingnya juga lebih baik gitu ya. Dan selanjutnya juga ada juga berkaitan sama tentu insentif dan benefit itu kan juga melihat dari backgroundnya apa namanya dari si orangnya itu gitu ya. Nanti kita bisa melihat apa namanya berapa sih kenaikan gajinya gitu ya. Itu kan tentu kan harus ada ini ya, ada laporannya tiap tahun kenaikan gajinya dan kalau misalnya dia perlu naik gaji di bulan berikutnya atau tahun berikutnya itu persentasenya berapa. Itu kan bisa di apa namanya di, dilihat analisisnya menggunakan AI dan sebagainya lah gitu ya. Jadi kembali ya, jadi tadi pertanyaan bagus terkait dengan AI tentu bisa membantu gitu ya dalam artian kita mungkin tidak boleh alergi juga gitu ya terhadap AI. Kalau memang AI itu bisa membantu ya apa-apa bisa membantu dan ya ini kan bisa membuat hidup kita lebih mudah gitu ya. Decision making kita lebih mudah. Tapi tadi ya peran orang itu tetap nggak bisa digantikan sama AI. Artinya ya memang ya istilahnya toolsnya saja hanya lebih complicated lah gitu ya. Hanya lebih apa namanya hanya lebih eh, eh, sophisticated dengan banyak teknologi dan sebagainya tapi itu tetap decision makingnya tetap ada orang
Gitu ya. Semoga menjawab. Oke, Pak. Makasih.